Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat PLGM dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Tentunya di program seperti biasa ya, yaitu bimbingan dan konsultasi langgam. Hari ini hari Rabu, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 2021. Dan kebetulan kalau tanggal 17 Agustus itu hari ulang tahun ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan ini yang ke-76 ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju ya, Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi negara yang aman ya. Menjadi negara yang luar biasa lah, yang maju ya. Dan mudah-mudahan pandemi segera hilang dari negara kita ya. Baik, para pemirsa, langsung saja karena hari ini hari Rabu, seperti biasa kita akan menyimak bacaan sahabat kita. Jadwalnya adalah irama nahawan. Setiap hari Senin irama bayati kurdi, hari Rabu nahawan, hari Jumat jiharkah atau ajam. Baik pemirsa, langsung saja kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah menggunakan irama nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, terutama melindungi dari virus COVID-19 ini yang sedang melanda dunia. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan kita semua, memanjangkan umur kita semua, membahagiakan kita semua, dan memberikan keberkahan pada kehidupan kita. Baik para pemirsa, peserta kita yang pertama adalah Pak Ferry dari Sumatera Utara. Akan bertilawah surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. Kita simak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Pak Ferry, tilawahnya semakin enak, semakin mengalir, dan kelengkapannya cukup bagus. Saya koreksi di bacaan ya. Bacaan yang pertama adalah masalah idgham bi gunnah. Jadi kurang lama. Ada yang lama, ada yang enggak tuh gunnahnya tadi, terutama di idgham bi gunnah. May yasha misalnya. Itu harus lebih lama dan harus masuk ke hidung. Kebanyakan orang ketika idgham bi gunnah itu enggak masuk ke hidung. Padahal judulnya itu idgham bi gunnah. Idgham itu adalah memasukkan sesuatu ke sesuatu. Jadi nunnya dimasukkan ke ya kalau memang hurufnya ya, kan hurufnya ada ya, nun, mim, wawu. Ya, itu hukum nun sukun masuknya. Ada di kitab Tuhfatul Atfal, itu lengkap tuh penjelasannya. Ya. Nah, idgham bi gunnah ini ya adalah nunnya melebur ke huruf ya kalau memang tadi kasusnya di huruf ya. Yahdi may. Nah, banyak orang yang hanya idgham saja, gunnahnya tidak. Yahdi may. Nah, itu enggak idgham. Karena enggak gunnah. Kan bi gunnah. Ya. Bi gunnah itu ke hidung. Banyak yang gitu. Coba saja hidungnya tutup, yahdi may. Kan enggak. Kalau memang gunnah hidung ditutup udah susah kita. Yahdi may. Nah, harusnya ngomong may-nya sambil ke hidung dan ditahan lama, kurang lebih 3 ketukan ya. 2 harokat tapi 3 ketukan karena menyempurnakan ke hidung ya, menyempurnakan ke hidung. Jadi kalau ditanya berapa harokat, tetap 2 harokat. Berapa ketukan? Kalau dihitung pakai ketukan itu lebih lama dari 2 harokatnya mad ya. Yahdi may. Tuh, may ya, kan sudah ke hidung. Setelah selesai 3 ketukan, ke ya-nya itu baru dilepas hidungnya. Suara hidungnya dilepas. Yahdi may yasha, kembali lagi ke mulut. Itu ya, ditahan may. Yang ketiga dilepas may yasha'u. Kemudian ghain sukun ya. Ghain sukun itu bisa tebal bisa tipis. Kalau diawali fathah atau dhammah tebal. Yaw ya. Yaw, cara menebalkannya adalah rahang atas dinaikkan. Jadi kesannya manyun, bukan dimanyunkan ya. Ya memang banyak yang bilang nggak boleh manyun katanya. Ya kalau tebal mau nggak mau pasti manyun karena menaikkan rahang atas. Ya yaw firu uriku. Tapi kalau kalau diawali kasroh maka tipis. Mir ya gitu. Ya, itu saja Pak Ferry karena secara irama sudah bagus gitu, sudah enak. Jadi saya koreksinya di tajwid aja deh, ya. Ditunggu setoran berikutnya tilawah di surat yang lain Pak Ferry ya. Terima kasih sudah tilawah pagi hari ini.
Istiqomah Hijrah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat ya. Pak Kevin Rose. Assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, hari Senin kemarin ketiduran. Ya nggak apa-apa Pak Kevin. Alhamdulillah ya bisa bergabung kembali. Ya kadang-kadang kita mungkin malamnya Pak Kevin zikirnya terlalu lama, bisa jadi ya. Jadi pas habis subuhnya ketiduran, biasanya gitu. Gitu ya. Kalau saya pernah ngalamin itu ketiduran itu pas umroh ya. Pas umroh ternyata kalau kata orang-orang tuh ada jet lag. Jadi begitu pulang ke Indonesia gitu kan, biasanya kalau subuh itu kan di sini subuh, di sana masih malam. Jadi pas ke Indonesia subuh itu ngantuk banget gitu kan. Habis sholat ketiduran di tempat sholat. Ya kata istri, ini orang soleh banget nih baru pulang umroh gitu, dikiranya soleh, dikiranya makin lama gitu kan, nggak beres-beres gitu dari tempat sholat gitu. Begitu dilihat ternyata sudah molor. Ya dikira habis umroh, ini umrohnya mabrur. Ya ternyata tidur. Ya Pak Kevin, terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut nih. Ibu Tengku Ratmita dari Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Tilawah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 menirukan Ustadz Kris. Ya, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Tengku Ratmita. Saya Al-Mutaffifin itu ada dua versi ya. Mungkin ini versi yang keduanya yang ditirukan ya. Jadi saya nggak begitu hafal. Kalau versi yang awal-awal itu saya masih ingat ya. Jadi tingkat kemiripannya berapa persen saya kurang hafal. Dan kadang-kadang gitu ya. Kadang kita tilawah ya, dan nggak hafal urutannya gitu. Tilawah sendiri itu nggak hafal kecuali memang dihafalkan
gitu. Ya tapi kalau dari iramanya, suaranya Tengku Ratmita sudah bagus ya. Suaranya sudah lantang, pitch-nya sudah pas ya. Kemudian sudah terdengar enjoy, sudah terdengar nggak beban gitu. Itu yang paling penting. Jadi tilawah di surat apapun nanti gampang gitu ya. Terima kasih Ibu Tengku Ratmita. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Pak Kevin ini nanya, Ustadz mau tanya, jadi kita manyun itu seluruh huruf istifal ya atau cuman huruf ghain? Bukan huruf istifal Pak ya, tapi huruf isti'la. Huruf isti'la itu kalau disingkat menjadi khusodo tin kil, khuso kho sod, kemudian do tin dot ghain to, kemudian kil qaf, kemudian lo ya, ada 7 huruf. 7 huruf itu ya, ini saya jelaskan dikit-dikit ya. 7 huruf itu ya dilihat dulu dari harokatnya. Ini dari harokat dulu ya. Ketika fathah atau dhammah semuanya tebal. Kalau kasroh tidak semuanya tebal. Ada yang tebal, ada yang enggak. Karena kasroh itu bisa menipiskan huruf. Yang tidak bisa ditipiskan oleh kasroh adalah dari huruf isti'la itu, yaitu huruf idbaq, yaitu sod, dot, to, dho. Ya, tadi isti'la kan ada 7, diantaranya sod, dot, to, dho juga masuk. Nah, sod, dot, to, dho itu selain isti'la dia idbaq, merapat tengah lidahnya, maka dia tidak bisa ditipiskan oleh kasroh. Maka meskipun kasroh dia tetap tebal. Ini berbicara berharokat dulu ya, belum sukun belum. Soi, wi, toi, wi, tebal. Jadi nggak boleh si, di, ti, di. Soi tebal, wi ya, tebalnya pakai lidah ya. Jadi lidahnya tuh ngangkat. Soi ya, soi. Nah, ada yang sampai begitu. Ihdinas shiratal sampai gitu. Jelas banget idbaknya. Ya, ada yang penting terdengar lidahnya pokoknya naik gitu ya, merapat. Ihdinas shiratal, ihdinas shiratal, kayak Syamisari itu biasa. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal biasa. Tapi kalau kita dengar para pakar tajwid itu sampai ihdinas shiratal mustaqim, shiratal sampai gitu. Toi, li, ya, li ya. Nah, itu tebal. Nah, selain itu yang kho ya, itu jadi tipis kalau kasroh. Khi wa fil akhirati ya. Kemudian ghain, ghi, jadi bukan ghi tapi ghi ya. Kemudian apa? Qaf, ki biasa. Apa enggak kayak kaf? Enggak, kalau kaf dia ada hamesnya, ki. Nah, kalau ini ki. Ihdinas shiratal mustaqim ya, gitu. Itu huruf istilah. Sekarang berbicara sukun. Kalau sukun ketika diawali oleh fathah atau dhammah semuanya tebal. Ketika diawali kasroh ya sama tadi, yang idbaq itu tebal. Ils tebal, sodotoldo. Ils, pokoknya sodotoldo itu selalu tebal. Ils, ilto. Nah, dia kolkolahnya tebal, huruf to. Ya. Nah, sementara kho, tipis, ya. Gho sama, tipis, ya. Kemudian apalagi qaf. Kalau qaf dia tebal karena kolkolah. Iqo, ya, dia punya kolkolah, kolkolahnya tebal. Nah, itu huruf isti'la. Ya. Nah, tapi ada pengecualian, ya. Misalnya ketemu huruf ro, ikhraja.
kha sukun diawali kasroh, kemudian ketemu huruf ro misalnya. Tapi kalau selain ro biasanya tipis. Ikhwana, ya, gitu yang ada kasus di dalam Quran. Bagaimana kalau ketemu sod, ikhso, ada nggak di Quran? Ya masalahnya nggak ada kadang-kadang, ya, gitu, ya. Nah itu, nah cara menebalkannya yaitu memang seperti dimanyunkan, ya. Jadi bukan manyun tapi rahang. Rahang itu gusinya ngangkat, ya. Ya. Termasuk ketika berharokat. Syaitan, a'udzu billahi minasyaitan. Ya, jadi pakai rahang, bukan pakai bibir. Syaitan. Nah, itu salah kalau pakai bibir, pakai rahang. Ada orang yang mengatakan ini kan bukan huruf bibir, jadi tidak boleh dimanyunkan. Betul, kalau nggak boleh dimanyunkan, betul. Tapi bukan berarti kita sampai syaitan, ya, itu malah salah, malah susah. Tapi rahang naik sehingga terkesan bibirnya manyun. Banyak yang gitu, syaitan, malah aneh kedengarannya. Syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Nah, itu tadi huruf isti'la. Bagaimana dengan ro? Kenapa ro itu kok tebal padahal dia bukan isti'la, ya? Gitu. Karena ro itu memiliki tafkhim dan tarkik tersendiri. Dia ada bawaannya sendiri. Jadi sama, karakternya sama. Ketika fathah atau dhammah dia tebal, ro, ru, ya, nggak boleh ra kecuali di qiraat yang lain. Ada yang ro-nya tipis, ya, gitu. Ada yang tebal, gitu, ya. Gitu ya. Kemudian ketika sukun, lihat harokatnya. Ya, misalnya diawali kasroh maka tipis, ya, kecuali ketemu huruf isti'la, mirsoda, tapi harus satu kata. Mirsoda itu satu kata. Tapi kalau beda kata, contohnya fasbir, itu kan tipis, ya, satu kata kemudian ketemu sod, soberong, fasbir, fasbir soberong, nggak boleh fasbir soberong. Fasbir soberong, karena antara fasbir dengan soberong itu beda kata, ya, gitu. Ya, kalau kasroh tetap tipis meskipun itu ro, ya, meskipun tasydid. Min syarri ma khalaq, bukan min syarri, tapi min syarri ma khalaq. Wa min syarri, bukan wa min syarri, ya, gitu. Kalau nggak ada ketemu huruf apapun, apalagi di ujung, kalau diawali kasroh tipis. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, tipis. Bukan wa huwa ala kulli syai'in qadir, bukan, tapi qadir. Ya, pembahasan tajwid itu cukup panjang. Dan kalau kita mau belajar tajwid itu lebih baik dari kitabnya langsung. Kitab yang sangat populer diantaranya adalah Tuhfatul Atfal sama Jazariyah, itu untuk pemula, ya. Silakan bisa pelajari itu, di kitab itu lengkap. Tapi belinya jangan hanya matan, harus ada syarahnya kalau ingin jelas. Syarah itu penjelasannya. Kalau matan hanya terjemah, kadang-kadang kita nggak ngerti. Harus punya syarahnya, belajar di syarahnya. Itu insya Allah kita akan paham. Lebih mantap lagi belajar dengan guru. Jadi belajar tajwid itu harus ada gurunya,
nggak boleh belajar sendiri. Kalau kitab Hidayatul Mustafid, Ustadz, saya belum pernah mengkaji ya. Ya silahkan. Banyak ya kitab-kitab itu, banyak sekali. Karya Imam Ibnu Jazari saja kan sudah banyak. Ya, banyak. Hidayatul Mustafid ya. Ya silakan, kalau memang itu kitab tajwid boleh-boleh saja dipelajari. Ya. Tapi saya belum belajar, soalnya kadang-kadang ya nggak ada gurunya gitu. Mungkin kalau baca kitabnya ya tinggal beli kitabnya dibaca bisa gitu. Tapi kalau nggak ada gurunya ya kadang-kadang ya kita kurang ya wawasannya. Jadi harus dikaji, dan itu yang ada kajian-kajian itu di pesantren. Pesantrennya kalau pengen lengkap pesantren Quran gitu. Kalau pesantren kitab kuning, pesantren klasik itu biasanya jarang ngajarin tajwid, kitab tajwid. Yang dipelajari itu biasanya kitab fikih, hadis. Nah, saya dulu pesantrennya di pesantren setengah modern, setengah klasik, ya. Pesantrennya namanya Darussalam, tapi bukan Darussalam Gontor. Ada Darussalam Batang, ya. Kemiri Subah Batang. Itu silahkan bisa belajar ke sana. Ya, daerah Batang itu dari rumah saya jaraknya 7 km dulu. Kemudian di sana lebih ke klasik, kajian kitab kuningnya. Jadi belajarnya ya dari Sulam Munajah, kalau fikihnya itu Sulam Taufik, ya. Kalau kitab ininya dari kitab nahwunya dari mulai Jurumiyah, ya, Sorof, kemudian Imriti, Mutamimah, terus nanti Alfiyah kan. Kalau kitab hadisnya ya dari mulai Riyadhus Shalihin gitu ya. Kifayatul Akhyar kalau nggak salah ya. Udah lama sekali. Riyadhus Shalihin, kemudian belum sampai Sahih Bukhari sih. Paling tinggi di Riyadhus Shalihin dulu sampai 6 tahun ya. Setelah itu ya kalau yang melanjutkan mungkin sampai ke Sahih Bukhari di sana ya. Kajiannya sampai Sahih Bukhari itu yang lanjut sampai bertahun-tahun. Tapi kalau saya kan cuma 6 tahun terus langsung kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah Ustadz sudah bertemu guru tahsin. Dan alhamdulillah sudah berapa hari masih baca bismillah tapi belum bisa-bisa. Saya Al-Fatihah 2 bulan ini Pak Alsar ya. 2 bulan tuh nggak beres itu Al-Fatihah. Ya, secara praktek ya. Gitu. Nah, saya waktu pesantren itu tajwidnya nggak dikaji kitabnya karena bukan pesantren Quran. Kalau pingin banyak kajian Qurannya itu bisa di pesantren Quran. Kalau saya merekomendasikan kalau di Bandung itu di Al-Falah Cicalengka, bukan promosi ya. Itu pesantren Quran yang terkenal. Nah, ini yang baru ini di UKI ya. Pesantren Ulumul Quran kalau nggak salah itu di Bandung di daerah Sumedang Tanjung Sari. Itu punya guru saya. Kemarin kajian Zoom itu kajian tentang qiraat sab'ah, seru banget itu. Luar biasa ilmunya ya. Nah, itu kita sering mengadakan kajian. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi, ya pengalaman Quran itu kalau digali itu nggak habis-habis. Ya. Quran itu cahaya ya, Quran itu cahaya. Ditaruh di mushaf, ya itu kertas biasa tuh, dikasih Quran jadi terhormat. Begitu juga kita ya. Kita pun kalau mau membaca Quran, mau belajar Quran itu insya Allah kita bercahaya. Kemudian kita amalkan ke keluarga kita, sekeluarga mendapatkan cahaya Al-Quran. Kita mengajarkan ke orang lain, ke anak-anak, itu menjadi cahaya Quran. Bayangin coba, nanti anak-anak itu ketika dewasa mengajarkan ke orang lain, terus sampai se-Indonesia, insya Allah Indonesia akan mendapatkan cahaya Al-Quran. Seperti itu. Makanya, ya pokoknya semangat ya. Pokoknya semangat, baik belajar maupun mengajarkan Quran. Kalau sudah bisa mengajarkan, meskipun Iqra ajarkan.
supaya cahaya itu terus menerangi seluruh jagat raya, terutama Indonesia, menjadi Indonesia yang penuh cahaya Al-Quran, kan gitu ya. Indonesia yang mayoritas muslim aja katanya yang bisa membaca Al-Quran dengan baik baru 50% saat itu ya. Nah itu baru yang bacaannya bagus, bukan bacaannya bagus, baru bisa baca, belum bagus. Coba kalau dites yang bacaannya bagus, mungkin tinggal sekian persen. Yang mengerti tafsirnya misalnya itu akan semakin dikit, yang mengamalkan semakin dikit. Ya gitu, makanya kita semangat saja lah. Saya juga modal semangat, saya juga sampai sekarang masih belajar terus gitu. Belajar terus, pokoknya ya terus menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Dari bacaan saja ilmu Al-Quran itu kadang kita enggak dari bacaan saja kadang-kadang lama ya kita belajarnya, belum tafsirnya dan sebagainya. Belajar makomat juga lama. Tapi yang penting kita semangat Al-Qur'annya tinggi gitu sajalah. Irama Al-Fatihah yang cocok untuk suara berat gimana Ustadz? Sebenarnya irama Al-Qur'an itu cocok semua. Masalah cocok dan enggak itu selera saja ya. Sama kayak kita makan lah. Makan itu yang kita senangi apa? Ya. Yang kita senangi apa? Jadi ada orang yang senangnya bayati ya cocok. Cuman biasanya suara berat itu lebih cocok di irama ros. Saya senang kalau ada orang yang pakai irama ros, suaranya berat kayak imam-imam Madinah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, dan seterusnya. Ya pemirsa, ini kok baru 2 ya, adminnya kemana ini? Yang dikirimkan ke handphone saya baru 2 orang ini. Belum ada yang masuk lagi gitu. Irama Al-Fatihah yang cocok untuk suara berat ini udah tadi ya. Contohkan Ustadz. Ya irama ros kita belum belajar ya. Ya kurang lebih ya sesudes lah. Itu cocok di tipe suara apapun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ros versi suara Syekh Hudayfi gitu ya. Kalau saya sudah pakai nadanya tinggi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ya, itu sesudes suaranya tinggi ya, melengking. Merdu kali Ustadz ya, karena sering latihan aja, sering mendengarkan yang merdu. Saya mau irama ros, insya Allah setelah JRK ini kita akan bikin metode ya flash disk untuk irama ros, insya Allah rencananya. Cuman belum terrealisasi karena belum ketemu dengan dengan tim ya. Ini belum dikirimin aja nih pemirsa sama tim saya. Saya telepon dulu aja kayaknya nih. Jadi biasanya yang setoran itu direkap oleh admin, kemudian dikirimkan ke handphone saya gitu. Jadi saya tinggal muter aja gitu. Gak harus milih-milih, gak harus ke grup gitu ya, gak harus lihat ke grup gitu. Tapi ini adminnya baru ngirim 2 nih. Jangan-jangan ketiduran kali adminnya.
Ustadz, saya kalau imam baca irama Al-Fatihah dan irama bacaan surat setelah Al-Fatihah sangat jauh beda Ustadz. Gimana caranya Ustadz agar iramanya sama? Ya belajar irama dulu, iramanya dikenali dulu ya. Nunggu yang contoh jiarkah dan ros. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh lupa ini, adminnya lupa ini, ngabisin waktu aja ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu siarkah? Tadi awalnya ros. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ros dikombinasi jiarkah. Keren Pak ya? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kayak kaset rusak. Ustadz Kris semoga sehat selalu. Saya teman Pak Ajai. Kapan belajar di lokasi offline lagi? Toko online Nawaf. Ya Pak Ajai, apa kabar? Ini teman Pak Ajai ya. Mudah-mudahan Pak Ajainya sehat. Betul. Sebelum pandemi kita belajarnya di tempat Pak Ajai di Setra Dago Bandung ya. Sudah kangen juga saya sebenarnya. Jadi ada kelas offline itu. Alhamdulillah yang memfasilitasi itu Pak Ajai. Pak Ajai itu beliau pengusaha bengkel ya, pengusaha peralatan-peralatan bengkel, punya ruko. Nah rukonya itu dipakai untuk ngaji, dipakai untuk PLKM. Alhamdulillah ya, beliau memfasilitasi. Insya Allah nanti setelah pandemi kita akan buka kelas offline lagi, tentu di tempat Pak Ajai. Mudah-mudahan beliau masih mengikhlaskan tempatnya ya, kecuali nanti PLKM punya tempat sendiri. Ya tetap saja kalau Pak Ajai tetap mau ngadain ya. Insya Allah saya juga sudah kangen nih sama Pak Ajai, belum pernah merapat lagi nih. Biasanya saya main ke sana, ngobrol sana sini lah, luar biasa. Banyak ilmu dari Pak Ajai saya. Mudah-mudahan nanti ketemu di sana ya, toko ini ya. Soba mantap juga Ustadz. Ya semuanya mantap irama itu. Ya kita langsung lanjut nih. Banyak nih yang setoran sebenarnya, cuman admin bisa lupa itu loh. Gimana sih ini admin? Kebanyakan ngelamun ini. Jangan banyak ngelamun, nanti kesurupan. Ya, kita lanjut ke Pak Muhammad Sahir, surat An-Naba ayat 1 sampai 7. Ini peserta baru main tilawah aja ini kayaknya. Bukannya ikutan flash disk dulu. Bukan ini. Salah. Kepencet barusan. Ya, Pak Muhammad Sahir, An-Naba 1 sampai 7, putar aja lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Udah ya. Ini suaranya berat, suara bagus nih. Ya, tadi sudah ada kombinasi langsung. Belajar dari awal Pak ya. Dari mulai nahawan asli, nahawan jawab gitu ya. Tapi ini kalau dari tipe suaranya sudah bagus, berat, empuk ya, enak.
Ya, saya berharap belajar dari flash disk ya. Jadi dari awal sampai akhir gitu belajarnya. Ya terima kasih Pak ya, hanya tadi jedanya terlalu lama. Kemudian ujungnya itu terpengaruh tuh sama irama. Akhirnya kepanjangan ya. Irama yang cocok untuk nafas pendek apa ya Ustadz? Kalau irama itu sebenarnya kalau murotal nggak harus nafasnya nggak harus panjang banget ya. Irama apapun cocok. Tapi kalau memang nafasnya pendek banget, itu yang dilatih nafasnya, bukan masalah iramanya. Ya saya nggak suka nggak seneng tuh ada yang bikin YouTube adzan untuk yang nafasnya pendek, adzan baca Quran irama untuk nafas pendek, apa-apaan gitu ya. Bukan iramanya yang jadi masalah, tapi nafas kita yang berusaha dipanjangkan gitu. Yang dilatih itu nafasnya gitu. Bukan iramanya. Kalau irama sih mau pendek mau panjang bisa aja gitu, tapi kan kita belajar harus maksimal gitu. Jadi nafasnya sih yang dipanjangin, latihan pernafasan gitu. Kalau saya lebih ke sana sih. Nggak merekomendasikan, berarti kita nggak ada cita-cita nafas panjang gitu ya. Kalau selalu pengennya pokoknya mau nafas pendek aja. Ya kita lanjut nih. Ibu Ati ya dari Batam, tilawah surat Al-Fath ayat 1 sampai 5 kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim wa kana dhalika indallahi fawzan 'azima. Ya, sudah bagus ya. Beliau sudah sering dengerin semisari kelihatannya, soalnya gerakannya semisari banget. Ya itu pas kombinasinya pas tinggi itu kurang maksimal Bu. Coba lebih ditajemin lagi. Ya emang itu agak sulit ya kalau ketinggian, harus dilatih diafragmanya. Ya, itu suara perempuan, saya juga ketinggian. Ya, jadi yang itunya ditajemin lagi, insya Allah akan lebih mantap. Dilatih aja, jadi lebih banyak latihan suara ya, karena iramanya sudah mantap. Terima kasih Bu Ati dari Batam. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Pak Abdul Basir dari Madura. Nahawan gabungan ya, penggabungan nada episode 5 surat Al-Fatihah dan surat Hud ayat 1 sampai 5 kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنهم عليم بذات الصدور. Ya, temponya terlalu cepat Pak ya, jangan terlalu ngebut lah. Tapi materinya diperhatikan gitu. Karena ini tadi di surat Al-Fatihahnya itu naik datar turun, nggak ada penggabungan. Kalau di surat Hudnya itu tadi ada, cuman di bacaannya ya. Di bacaannya itu milladun, itu jangan ditahan itu. Milladun itu hambilahuna. Alif lam ra, ro-nya 2 harokat ya. Bacaannya lebih diperhatikan lagi, terus materinya diperhatikan. Ketika penggabungan nada itu seperti apa harus difahami dulu ya. Tapi kalau di surat yang Hudnya itu sudah ada penggabungan lah. Jadi langsung aja ke episode berikutnya pekan depan Pak ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Baik pemirsa, kita lanjut nih. Berikutnya adalah Pak Faizal Saipul dari Sukabumi. Episode 3 Nahawan Jawab naik datar turun surat Al-Fatihah dan Al-Mulk. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma raji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khashi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum azabas-sa'ir. Sadaqallahul azim.
lisyayatinnya itu jangan naik Pak ya, tapi datar. Lisyayatin. Datar, bukan lisyayatin ya. Itu kemudian pengucapan hurufnya, makharijul hurufnya kurang tajam ya. Masih seperti setengah-setengah lah pengucapannya ya. Kalau iramanya menurut saya sudah bagus, suaranya juga tipe suara yang besar ya. Tipe suara yang berat juga ini Pak Faisal Saiful ya. Sudah bagus ya. Jadi secara keseluruhan, secara umum sudah bagus naik datar turunnya. Jadi langsung lanjut aja pekan depan ke episode berikutnya. Terima kasih Pak Faisal Saiful dari Sukabumi. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Pak Khaipin nanti ya saya jawab pertanyaannya, karena ini banyak yang setoran ya. Biar saya putarkan aja dulu, biar Pak Khaipin juga ikut sampai akhir ya. Kita ke Ibu Erma dari Bogor, episode 16 surat An-Nas, penerapan di surat lain yaitu Al-Bayyinah. Episode 16 penutup, berarti tilawah mungkin ya. Kita simak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafaraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatul adnin
Ya, sudah bagus ya, suaranya bagus, gerakannya itu unik ya, Bu Erma. Kemudian kombinasinya sudah ada. Saya koreksinya di bacaan saja. Di antaranya panjang pendek, tadi ada yang pendek dibaca panjang. Kemudian nunnya masih mantul ya. Kemudian pengucapan hurufnya masih belum maksimal. Jadi belajar makhraj yang lebih bagus lagi ya. Dimaksimalkan lagi. Terima kasih Bu Erma dari Bogor. Langsung ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Bu Mimin dari Bandung, tilawah surat Ibrahim ayat 1 sampai 6. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nuri wa zakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'azim. Sadaqallahul 'azim.
sudah rapih bacaannya, kemudian iramanya sudah enak, kombinasinya sudah luas ya. Paling apa ya tadi kayak tebal tipis, khoknya ya, yuh itu harus tebal, bukan yuh ya. Kemudian temponya itu masih terlalu lambat menurut saya ya, masih lambat gitulah, coba agak dicepetin dikit ya. Kemudian pitchnya coba agak dinaikkan, ini supaya lebih mantap lagi ya. Itu saja Bu Mimin, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Pak Kevin Rose dari Jambi, menggabungkan nada episode 5 ya, surat Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 9 sampai 10. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, sudah bagus ya. Di syai'in in antum itu agak fals sedikit itu Pak di situ. Kedengarannya agak fals ya. Tapi kalau untuk penggabungannya sudah mantap, sudah ada semua, sudah lengkap. Suaranya juga ya luar biasa Pak Kevin Mas suaranya ya. Saya ngasih masukan, coba latihan A I U nya dibaguskan lagi. Jadi ihdinas si itu jelas I nya ya. Ihdinas siratal, soalnya banyak yang ihdinas si seperti E ya gitu. Tahu aja Ustadz ya. Ya soalnya saya juga tadi pas basmalah kan, pas pembukaan itu fals saya. Pas basmalah maka saya ulangi lagi, kadang-kadang gitu ya. Kadang muncul falsnya gitu, nggak sengaja gitu. Ya, terima kasih Pak Kevin. Langsung lanjut aja ke episode 6 ya untuk pekan depan. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Nanti pertanyaannya saya jawab di terakhir aja Pak Kevin ya. Soalnya ini banyak yang setoran ngelamun ini ya, timnya. Lupa katanya. Jadi tadi banyak ngobrol ya. Kita lanjut ke Bu Nur Aida dari Tangerang Selatan. Tilawah surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 18. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Mengalir enak ya, dan saya sudah sangat menikmati bacaan Bu Nur Aida. Coba dzanya Bu ya, kalau tajwid dzanya kurang mengalir. Tukadziban. Ya, gitu. Banyak orang yang bisa tilawah, banyak orang yang bisa membaca, tapi sedikit orang yang mampu menikmati tilawah. Dan salah satu upaya untuk menikmati tilawah adalah dengan irama. Kita bisa menikmati bacaan sendiri, bisa menikmati bacaan orang lain. Saya juga bisa nih menikmati bacaan sahabat-sahabat ya. Bacaan Bu Nur Aida terutama ini sudah luar biasa ya. Kombinasinya sudah lengkap, sudah bagus. Ya, gitu. Alhamdulillah masih terus menemani kita Bu ya. Terus tilawah untuk memotivasi teman-teman. Karena kalau dari teori, dari materi Bu Nur Aida kelihatannya sudah menguasai dan sudah bisa mengajar ya, insyaallah. Kita lanjut ya Bu Nur Aida, ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Pak Dadang Hidayat dari Bandung nih. Episode 7 ya, suratnya Al-Fatihah dan Al-Mulk ayat 14 sampai 15. Model nahawan jawab yang kedua. A'udzu billah gitu ya. Kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi
wa ilaihin nusyur. Ya, sudah terlihat beda dengan yang model pertama. Pokoknya intinya model kedua, model ketiga itu kelihatan bedanya, itu sudah benar ya. Saya lihat sudah benar Pak Dadang Hidayat, bacaannya juga bagus, pitch-nya juga pas, enak ya. Langsung lanjut ke episode 8 Pak, pekan depan. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Neng Anissa dari Jakarta, tilawah surat Al-Infitor, kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Ya. Saya koreksi dari bacaan dulu Neng. Sudah bagus ya. Koreksinya juga saya naikkan dosisnya lah ya. Yang pertama apa tadi? Surat Al-Infitor itu sama Fatarat. Itu usahakan jangan ngebuang nafas di situ. Memang mungkin ngambil nafasnya kebanyakan tapi ayatnya pendek. Jadi dibuang di ujung, akhirnya seperti kayak ha. Idzas sama'u fatarat. Kayak ada ha. Ya, itu enggak boleh. Idzas sama'u fatarat. Nah, ditahan nafasnya, jangan fatarat. Jangan dibuang, nanti jadi terkesan kayak ada ha di ujung. Itu. Kemudian ya. Yang kedua, kombinasi yang sama itu jangan dibacakan sampai berkali-kali. Kalau mau berulang-ulang itu kan ada kombinasi bayati ya. Na 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 itu sampai 3 kali dan sama. Itu kesannya jadi monoton, membosankan. Bukan bosan Al-Qur'annya ya, tapi iramanya. Kalau mau 3 kali itu dibedakan gerakannya. Na 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 na. Bisa aja dimainkan gerakannya. Nanti yang ketiga seperti apa jangan sama ya. Kalau mau membawakan kombinasi 3 kali berturut-turut, kecuali ada jeda dulu ke nahawan lagi.
Yang unik ini terakhirnya itu masuk ke bayati ya. Jadi ada 3 oktav itu. Ya. Ini itu bayati itu. Ya. Itu oktavnya turun ke bawah itu. Itu sebenarnya keren kalau sampai bisa 3 oktav itu keren sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi 3 oktav itu bisa 3 oktav ke bawah, bisa 3 oktav ke atas. Ya. Jadi kalau dihitung tadi nahawan bayati kan naik tuh. Ini turun lagi ke nahawan, turun lagi ke bayati. Sebenarnya bisa juga kalau suaranya kuat tinggi ya. Nahawan, bayati, nahawan lagi. Itu bisa naik atau turun. Nahawan apa? Nahawan, bayati, nahawan lagi ke bawah. Ya bisa kalau kuat turunnya gitu. Maka suara yang bagus itu bukan hanya yang tinggi, termasuk rendah juga bagus. Semakin bisa rendah itu juga bagus karena oktavnya bisa ke bawah. Ya itu saja Neng Anissa, bagus sekali ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Pak Asep Suryana dari Bogor episode 1 Al-Fatihah ya. Episode 1 ya anggap saja nahawan asli lah ya. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini sebenarnya sudah episode 3 Pak ya. Naik datar turun sudah bagus. Jadi coba dilengkapi dari nahawan asli dulu. Ini episode 3-nya kan udah bagus. Jadi nanti pekan depan coba nahawan asli. Kalau nahawan asli sudah bagus langsung loncat ke episode 4 mengacak ujung nada. Gitu saja Pak ya. Tadi Maliki Yaumiddinnya maknya terlalu panjang. Mali harusnya 2 harokat. Maliki Yaumiddin. Ya itu saja Pak. Ini peserta baru ya. Ditunggu setoran berikutnya pekan Pak Asep Suryanamu udah lama ya. Mungkin ikut nahawannya baru. Ya ditunggu setoran berikutnya pekan depan. Kita ke Pak Sugianto dari Gunung Kidul, Yogyakarta, penggabungan nada Al-Fatihah dan Al-Mulk. Mengaturkan banyak terima kasih. Ya sama-sama Pak ya. Al-Mulknya ayat 9 dan 10 kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nadirun faka
kadzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, wa kunna ma nazzalallah. Nah, itu ciri khas Jawanya di situ. Masih ada sedikit ya Pak ya. Bacaannya yang perlu diperbaiki panjang-pendeknya ya. Itunya dihilangin ya. Sedikit lah ya, sudah bagus. Kalau iramanya sudah bagus, penggabungannya sudah bagus. Semakin kesini semakin bagus Pak Sugianto ya. Alhamdulillah. Pekan depan langsung ke episode 6 aja Pak. Ya lanjut aja, sudah bagus. Kita ke Pak Mu'ad dari Maluku. Surat Al-Fatihah mengacak ujung nada. Mengacak paling gampang lah. Ya kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nazir. Ya, kata saya juga mengacak ujung nada itu paling mudah ya. Kita nggak usah mengacak juga sudah teracak sendiri kadang-kadang. Jadi Pak Mu'ad sudah bagus. Langsung lanjut ke episode berikutnya pekan depan Pak ya. Kita lanjut ke Pak Yusuf Sahroni dari Bandung, episode 4 Surat Al-Fatihah dan Al-Mulk. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum hajanatuha alam ya'tikum nabi. Ya, pertama rekamannya kurang dekat ngerekamnya ya, suaranya kecil. Kemudian latihan nada datar Pak ya, nada datarnya banyak lari ke nada setengah. Kemudian di bacaan khazanatuha itu panjangnya 2 harokat kalau berhenti. Tapi kalau dilanjut khazanatuha alam ya'tikum nadir. A-nya jangan ke A ya gitu. Ya kalau mengacak ujung nadanya sudah bagus. Karena nggak ada nggak ada masalah ya kalau mengacak itu ya asal bisa diacak ya sudah selesai gitu. Cuman nada datarnya belum dapat gitu. Ya gitu Pak ya, terima kasih. Ditunggu setoran berikutnya, langsung melanjutkan episode berikutnya saja. Ya sudah habis ya pesertanya hari ini. Saya akan lihat komentar tadi Pak Kevin agak panjang, komentar apa ya. Ustadz, saya sudah hampir sepekan latihan diafragma perut. Bedanya sangat jelas Ustadz, pas tinggi kita bisa angkat suara. Hanya saja saya lebih ke arah ngeden bunyi. Belum bisa maksimal gabungin. Ya, gabungin perut dan tenggorokan itu lama Pak Kevin. Butuh waktu lama, saya juga lama itu untuk menggabungkan. Memang awal-awal ngeden dulu. Dan itu melatih kekuatan sebenarnya ya. Nanti kalau sudah kuat kita rasakan ya dengan perasaan, dan itu nggak instan kok ya, butuh waktu gitu ya. Yang penting sudah mulai bisa tinggi itu sudah bagus, kan melatih kekuatan dulu, ngeden dulu. Nah baru nanti kalau sudah lancar, sudah terbentuk, itu kan otot ya, terbentuk. Nanti kalau sudah terbentuk otomatis ya, otomatis kita akan enak gitulah ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adana rahman wa ya. Nah itu contoh yang gabungan. Qalu ya wailana misalnya, atau surat yang lain lah. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi kalau sudah terasa stabil, nah itu berarti sudah bagus. Tapi kalau rasanya masih terlalu berat ke diafragmanya, itu berarti belum stabil. Yang ada kita pegel-pegel, kadang pusing ya, karena terlalu ngeden. Qalu
terlalu ngeden, ya, terlalu ngeden. Jadi sininya terlalu kalah. Gitu kalau kata guru saya jadi gitu. Tapi disesuaikan dengan apa keseimbangan. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tekan apa namanya? Ketika tinggi langsung ditekan. Itu nanti otomatis diafragma kita akan mengatur suara kita. Nah, kalau sudah otomatis itu berarti kita sudah bisa. Tinggal latihan variasi-variasi yang bagus diambil. Yang penting tidak merusak bacaan. Ya itu saja pemirsa. Kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Sampai jumpa hari Jumat insyaallah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Terus belajar. Ya jangan bosan. Karena kunci belajar adalah bersabar ya. Kemudian istiqomah. Kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa hari Jumat. Kemudian terima kasih yang sudah bergabung. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.